Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan yang berkaitan bagaimana, menampilkan kemesraan di depan umum. Kurang lebih seperti itu ya, mana menampilkan kemesraan ada di depan umum. Begini, suami dan istri mesra, itu hukumnya wajib, harus itu. Yang namanya rumah tangga itu, sakinah mawaddah warahmah itu ciri-cirinya adalah adanya kemesraan. Jadi suami dan istri itu mesra nggak ada masalah, justru itu malah bagus. Nah sekarang ini problemnya, bagaimana kalau kemesraan ini diumbar di depan umum? Itu kan yang jadi pertanyaan ya. Kalau kemesraan itu diumbar di depan umum, dengan cara-cara, maaf, yang bisa menimbulkan syahwat. Kalau buka aurat udah jelas haram ya, ini nggak buka aurat, diekspresikan kemesraan di depan umum dengan cara yang bisa menjadikan orang itu syahwat. Tergerak syahwatnya, maka itu hukumnya haram mutlak. Tapi kalau diekspresikan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan syahwat, maka sebagian ulama madhabnya Imam Syafi'i, mereka mengatakan yukhillu bil muru'ah, itu bisa merusak harga diri. Kan di antara syaratnya orang yang boleh menjadi saksi di dalam syariat, itu orang yang punya muru'ah. Ciri-ciri orang yang punya muru'ah itu apa? Tidak mencium pasangannya di depan orang lain, gitu. Jadi, mengekspresikan kemesraan di depan umum itu, ada yang haram, ada yang tidak dianjurkan, kalau memang ekspresi kemesraan. Namun, apabila hanya sekedar tampak mesra, itu nggak ada masalahnya ya. Seperti misalkan begini, suami istri ketika mau nyebrang, suami gandeng istrinya. Itu nggak apa-apa itu, ada masalah begitu. Gandeng istrinya, itu boleh. Atau misalkan manggil dengan panggilan-panggilan yang, mesra, misalkan sayang dan lain sebagainya, cinta, nggak ada masalah. Tapi tidak ada nada untuk menyebabkan orang jadi sahabat loh ya. Jadi mana nada sayang, cinta, manggil gitu, itu masih bukan perkara yang dipermasalahkan. Jadi nggak ada masalah. Namun hanya saja yang harus diperhatikan, hati-hati dengan pandangan orang, dengan ain. Hati-hati dengan pandangan orang, dengan ain. Sekalipun misalkan kelihatannya nggak ada masalah, misalkan manggil istrinya sayang, cinta, atau sekedar gandeng, habis itu kelihatan mesra-mesra dikit, tapi dipandang sama orang yang mungkin orang itu pandangannya mungkin saat itu dia lagi konflik sama keluarganya, dia mandang orang lain mesra. Nah, pandangan ain ini kadang-kadang bisa bahaya. Tahu enggak? Ain itu adalah ketika pandangan itu di situ ada takdirnya Allah Ta'ala yang karena pandangan ini bisa menyebabkan terjadi sesuatu yang enggak baik. Ain ini ada diceritakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu yang lebih cepat dari takdir, maka itu adalah ain. Karena, eee, apa, karena, bahayanya ain ini tadi. Kadang-kadang misalkan ya, kita mungkin pernah nih, lihat, kita pakai HP baru, orang "Wah, HP-nya bagus nih." Setelah itu nggak lama HP-nya jatuh. Itu karena ain daripada orang tersebut, ya, kena pandangan, ain daripada orang tersebut. Akhirnya HP-nya jatuh begitu. Itu itu, mungkin, harus diperhatikan ya. Intinya, kalau kami saya nggak bahas orang lain ya. Saya dididik, oleh guru-guru kami, para habaib, itu bersikap mesra kepada istri adalah suatu keharusan, namun tidak menampakkan kemesraannya di depan umum. Kan foto pernikahan aja, kita kalau memang ada, biasanya ada di ruangan kamar pribadi, bukan ditaruh di bagian depan rumah yang semua orang bisa lihat, enggak. Foto keluarga aja kita taruh di bagian yang pribadi, bukan di ruang tamu yang semua orang bisa lihat. Kenapa? Karena kami ajarkan, kami dididik, wanita-wanita kami, istri-istri kami adalah hal yang mahal dan tidak ternilai harga. Sampai-sampai namanya pun kalau disebutkan aja kadang-kadang nggak kita sebutkan nama aslinya, tapi misalkan dengan julukan Ummu Fulanah atau Ummu Fulan dan lain sebagainya. Itu tarbiyah yang kami terima seperti itu.
Jadi kami nggak mengamalkan, biasanya nggak mengatakan haram ya. Jadi hukum haram sudah saya jelaskan tadi. Kami nggak mengamalkan cara-cara, menunjukkan kemesraan di depan umum, nggak mengamalkan seperti itu, karena memang tarbiyah kami betul-betul hubungan suami istri itu adalah ruangan privasi. Dan kalau memang kita lihat hadis-hadis yang menceritakan tentang kemesraan Nabi Muhammad SAW dengan istrinya, itu periwayatnya bukan sahabat yang lihat, enggak. Riwayat sahabat yang lain itu hanya sangat sedikit. Rata-rata riwayat hadis tentang kemesraan Rasulullah SAW dengan istrinya, itu dari istri beliau sendiri. Dari Sayyidatuna Aisyah, dari Ummu Salamah, dari Maimunah, dari Sofiyah, dari istri Nabi Muhammad SAW. Atau orang yang tinggal sama Nabi, seperti Anas bin Malik. Ada juga Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kok bisa meriwayatkan? Karena Abdullah bin Abbas keponakan dari istrinya Nabi. Ya akhirnya bisa melihatkan. Jadi bukan dari orang luar yang lihat, enggak. Tapi dari orang dalam yang mau nggak mau akan lihat bagaimana mesranya Nabi Muhammad SAW terhadap pasangannya. Jadi eh, kalau boleh saya simpulkan bahwasanya bermesraan di muka umum dengan istri bisa jadi hukumnya haram kalau menimbulkan syahwat. Kalau tidak menimbulkan syahwat, maka secara fikih ada pembahasan itu bisa merusak muru'ah. Artinya bisa-bisa pelakunya orang yang tidak boleh menjadi saksi di dalam suatu urusan-urusan syariat. Dan tarbiyah kami, istri itu kami jaga, privasi kami jaga, kami tidak bermesraan di depan umum. Biarlah kemesraan itu hanya milik pasangan suami istri itu sendiri, bukan untuk dinikmati atau dilihat oleh orang-orang yang di luar hubungan suami istri tersebut. Ini jawaban kami. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin.